Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adawiyah dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum korosi. Sebelum kita memulai praktikum korosi, kita harus mengetahui apa itu korosi. Nah, korosi merupakan peristiwa rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Korosi itu juga merupakan reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan. Nah, itu merupakan pengertian dari korosi. Korosi juga memiliki faktor-faktor penyebab terjadinya dan kenapa bisa terjadi. Pada praktikum kali ini kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lakukan praktikum berikut ini. Praktikum kali ini kita membutuhkan alat-alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama paku, yang kedua wadah, kertas, dan karet. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama air biasa, larutan garam, cuka, dan minyak. Nah, itu merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum korosi. Praktikum yang kita gunakan pertama yaitu menggunakan air biasa. Yang kita butuhkan yang pertama wadah, kemudian paku ini diletakkan di dalam wadah dan ditambahkan air biasa tanpa campuran apapun. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita amati kurang lebih selama 6 hari. Yang kedua yaitu menggunakan air biasa dengan penutup. Kita masukkan paku di dalamnya dan tambahkan air biasa. Kemudian kita ambil kertas sebagai penutup. Dan kita gunakan karet sebagai perekat agar tidak mudah lepas. Nah, seperti ini ya. Kita amati air biasa ini selama 6 hari dengan menggunakan penutup dan yang tidak menggunakan penutup. Yang kedua, kita menggunakan larutan garam. Yang kita butuhkan yang pertama yaitu wadah, kemudian air biasa, kemudian campurkan dengan garam, seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di dalam air, kita aduk sampai merata. Kemudian kita taruh paku di dalamnya. Nah, sama seperti air biasa, kita amati selama 6 hari. Kemudian larutan garam dengan menggunakan penutup. Kita masukkan air biasa, kemudian garam, kita aduk ya agar merata. Kemudian kita masukkan paku ke dalamnya dan menggunakan penutup kertas. Nah, seperti ini. Kita amati kurang lebih selama 6 hari. Yang ketiga yang kita gunakan yaitu cuka. Yang perlu kita siapkan yang pertama wadah, kemudian
paku yang kita letakkan di dalam wadah tersebut dan menambahkan cuka. Kita taruh secara perlahan ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu cuka dengan menggunakan penutup. Kita letakkan paku di dalam wadah dan menambahkan cuka. Kemudian kita ambil kertas sebagai penutup dan karet sebagai perekat agar tidak mudah terlepas. Kita teliti atau melihat selama 6 hari apakah terjadi korosi. Yang terakhir yang kita gunakan dengan menggunakan minyak. Yang perlu kita siapkan yang pertama wadah, kemudian paku kita masukkan ke dalam wadah, kemudian tuangkan minyak secukupnya. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan penutup. Kita masukkan paku ke dalamnya, tuangkan minyak, kemudian kita tutup menggunakan kertas dan karet sebagai perekat. Kita amati kurang lebih selama 6 hari. Yang pertama yaitu korosi pada air biasa dalam wadah tertutup. Hari pertama belum mengalami korosi, hari kedua mulai terjadi korosi pada bagian tengah paku dan airnya mulai menguning. Hari ketiga bertambah sedikit menguning dan terjadi korosi pada bagian atas dan tengah paku. Hari keempat terjadi korosi pada bagian-bagian paku dan airnya menguning. Hari kelima terjadi korosi mulai dari pangkal paku sampai atas paku dan airnya menguning. Hari keenam airnya semakin menguning dan terjadi korosi pada bagian paku dari pangkal hingga atas paku. Kemudian korosi pada air biasa dalam wadah terbuka. Hari pertama belum mengalami korosi, hari kedua mulai terjadi korosi pada tengah paku dan airnya sedikit menguning. Hari ketiga mulai terjadi korosi dan airnya bertambah kuning. Kemudian hari keempat mulai terjadi korosi pada bagian pangkal dan atas paku dan airnya tambah menguning. Hari kelima airnya semakin menguning dan terjadi korosi pada hampir seluruh bagian paku. Hari keenam terjadi korosi pada seluruh bagian paku dan airnya menguning. Kemudian korosi pada larutan garam dalam wadah tertutup.
Hari pertama belum mengalami korosi, hari kedua mulai korosi pada bagian atas dan bagian tengah paku, hari ketiga mulai terjadi korosi pada seluruh bagian paku, hari keempat terjadi korosi pada seluruh bagian paku dan airnya menguning, hari kelima terjadi korosi pada seluruh bagian paku dan airnya tambah menguning, hari keenam terjadi korosi pada seluruh bagian paku dan airnya sangat menguning. Kemudian korosi pada larutan garam dalam wadah terbuka. Hari pertama belum mengalami korosi, hari kedua mulai mengalami korosi pada bagian pangkal paku, hari ketiga mulai mengalami korosi pada bagian atas dan pangkal paku dan airnya menguning, hari keempat terjadi korosi pada seluruh bagian paku dan airnya tambah menguning, hari kelima terjadi korosi pada seluruh bagian paku dan airnya menguning, hari keenam terjadi korosi pada seluruh bagian paku dan airnya menguning. Kemudian korosi pada cuka. Hari pertama sampai hari kedua tidak mengalami korosi. Hari ketiga tidak mengalami korosi tetapi terjadi perubahan air. Hari keempat hingga ke hari keenam terjadi perubahan air yang menguning dan tidak terjadi korosi pada bagian paku. Kemudian korosi pada cuka dalam wadah terbuka. Hari pertama hingga hari ketiga tidak mengalami korosi dan perubahan warna cuka. Hari keempat hingga hari keenam tidak mengalami korosi pada bagian paku tetapi mengalami perubahan warna pada cuka. Kemudian korosi pada minyak dalam wadah terbuka. Hari pertama hingga hari keenam tidak mengalami korosi dan tidak mengalami perubahan warna pada minyak. Korosi pada minyak dalam wadah tertutup. Dari hari pertama hingga hari keenam tidak mengalami korosi pada wadah tertutup, mulai dari paku yang tidak mengalami korosi dan minyak yang tidak berubah warna.